Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita melanjutkan perkuliahan mata kuliah Madzhab Tafsir wa Manahijuhu. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Gurta yang telah mendampingi kami untuk mempelajari mata kuliah ini. Selanjutnya, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ustadz Haris. Ya. Cek. Ya, baik. Ustaz-ustaz sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, ya alangkah lebih baiknya kita mengawali dengan membaca doa. Bersama-sama kita membaca doa. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizul ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian, syukran Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz Abdul Haris. Selanjutnya kita beralih ke pemaparan materi dari Ustadz Hairil dengan judul materi tafsir masa Nabi dan sahabat. Kepadanya dengan hormat disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tsumma amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu khususnya di mata kuliah Madzhab Tafsir wa Manahijuh. Ada Gurta Dr. Muhammad Irham MTHI, begitupun teman-teman sekalian. Insyaallah semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan, iman, Islam sehingga kita bisa berkumpul khususnya di Zoom meeting ini guna melaksanakan kuliah mingguan seperti pada biasanya. Baik teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini saya sebagai pemakalah akan memaparkan materi saya. Materi dari semalam sudah saya kirim. Jadi saya akan menyampaikan poin-poin penting yang ada pada makalah ini yang berjudul Tafsir Masa Nabi dan Masa Sahabat. Yang dimana pada intinya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbahasa Arab kepada orang-orang beriman, yang dimana tujuannya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, melapangkan dada ataupun tujuan-tujuan yang lain. Namun seiring berkembangnya zaman, pemahaman seseorang terhadap tafsir itu tidak terlepas dari yang namanya penafsiran Rasulullah ataupun penafsiran para sahabat. Sebelum kita memasuki bagaimana sebenarnya penafsiran di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun di masa para sahabat,
kita akan membahas sebagian besar atau poin-poin besar daripada pengertian tafsir itu sendiri. Nah, skip. Langsung Langsung, rumusan masalah kedua. 2 dan 3. baik, Ustaz. Silakan. Baik, kita masuk ke perkembangan tafsir di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penafsiran Al-Quran yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muncul suatu problema. Dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Awwari, salah satu pakar tafsir di Al-Azhar, memunculkan pertanyaan, halin Nabi yufassirul Quran kullah au ba'dah? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Al-Quran semuanya ataukah cuma sebagian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafsirkan? Nah, ini jumhur ulama mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya menafsirkan sebagian Al-Quran saja dan tidak menafsirkan semua ayat yang ada di Al-Quran. Nah, ini jumhur ulama mengatakan demikian. Mengapa demikian? Mengapa Rasulullah tidak menafsirkan semua? Karena ada beberapa hal yang sifatnya hal-hal gaib seperti ukhrawi ataupun mengenai hari kiamat, hal-hal yang gaib yang dimana itu tidak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tafsirkan. Begitupun dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Awwari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menafsirkan Al-Quran seutuhnya, semuanya. Itu sebagai ajang atau wadah bagi Rasulullah untuk membuka ruang ijtihad kepada para sahabat. Nah, ini di halaman ke-8 saya tulis ada beberapa alasan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menafsirkan Al-Quran seutuhnya. Salah satu contoh penafsiran yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak memperadukkan iman mereka dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mendapatkan petunjuk. Para sahabat bertanya, siapakah di antara kita yang tidak berbuat kezaliman, wahai Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menafsirkan dengan ayat yang lain, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang benar. Ini salah satu contoh dari penafsiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penafsiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagian daripada penafsiran bil maksur, atau penafsiran Al-Quran bil Quran, atau dengan penafsiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masuk ke penafsiran para sahabat. Penafsiran Al-Quran di masa sahabat. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka masa berikutnya ialah masa penerus yang berfungsi sebagai penghubung kajian studi ilmu Al-Quran. Dalam artian, sahabat-sahabat yang belajar langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga menyampaikan apa yang dia dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Proses jam'ul Quran atau pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf dilakukan pada masa Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Proses turunnya Al-Quran ke bumi itu bersifat munajjaman atau berangsur-angsur. Proses selanjutnya yang dialami oleh para sahabat yang dilakukan untuk menjaga keutuhan Al-Quran ini adalah menafsirkan Al-Quran di masa sahabat yang dilakukan oleh para sahabat. Pada masa ini penafsiran masih terhitung sedikit karena terbukti dalam sebuah pernyataan dari Siti Aisyah saat berbincang dengan Sa'ad bin Hisham. Siti Aisyah menuturkan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khuluquhu Al-Quran, yang artinya tidak ada pekerti Rasulullah berdasarkan Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa penjelasan Nabi tidak perlu panjang dan lebar dalam menafsirkan ayat, karena implementasi ayat itu telah mereka saksikan sendiri melalui perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sumber utama yang harus diperhatikan, sumber utama yang dijadikan para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran adalah dengan ijtihad. Makanya Rasulullah tidak menafsirkan Al-Quran sepenuhnya. Ini membuka ruang kepada para sahabat dengan metode ijtihad. Ijtihad ini dilakukan melalui analisis munasabah ayat,
pemahaman individual, analisis bahasa, dan bantuan orang Arab dalam pendalaman serta syair kuno. Adanya ijtihad ini menandakan telah munculnya zirayah ataupun pemikiran di masa ini. Meskipun dominan tafsirnya ialah maksur atau periwayatan karena para sahabat tidak menemukan maknanya, maka digunakan pendekatan ra'yi ataupun pemikiran untuk memperoleh maksud yang dituju Al-Quran. Salah satu contoh dari tafsir sahabat, contohnya pada Quran surah Al-Ma'un, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Ini salah seorang sahabat, Mus'ab bin Sa'ad, itu memberikan pertanyaan kepada Ubay tentang maksud dari ayat ini. Apakah lalai itu karena kita berbicara sendiri dengan diri sendiri dalam artian melamun? Kemudian Ubay menjawab pertanyaan Mus'ab ini. Ubay menjawab, bukan, lalai dalam ayat ini maksudnya adalah meninggalkan waktu-waktu salat. Ini salah satu contoh penafsiran sahabat yang terjadi di zaman setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Oleh karenanya penafsiran fi ahdis sahabat ini sangat menunjang dalam pembahasan tafsir bil ma'sur. Makanya tafsir bil ma'sur disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, entah tafsir Al-Quran bil Quran, entah tafsir Al-Quran bi qaulin Nabi, atau di perkataan dengan perkataannya Rasulullah, tafsir Al-Quran bi qaulis sahabi, bahkan memasukkan tafsirul Quran biqaulit tabi'in. Makanya setelah penafsiran tabi'in, setelah masa sahabat ini, maka lahirlah lagi tafsir fi ahdi tabi'in, yang dimana banyak sahabat-sahabat yang membuat madarisut tafasir, madrasah-madrasah tafsir, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ataupun sahabat-sahabat yang lain, yang dimana dari madrasah inilah lahir dari madrasah itu tabi'in yang belajar langsung dengan sahabat, yang sudah banyak di penafsiran tabi'in ini masuk yang namanya Israiliyat ataupun Ar-Ra'yu. Mungkin secara garis besar, poin-poin besar ini yang sempat saya sampaikan pada makalah saya di kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya nanti mungkin ada yang dikoreksi ataupun ada yang perlu ditanyakan bagi teman-teman. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, itulah tadi pemaparan materi oleh Ustadz Hairil terkait dengan tafsir pada masa Nabi dan masa sahabat. Mungkin ada yang masih kurang jelas atau belum dipahami dari materi yang disampaikan oleh Ustadz Hairil tadi. Kita buka sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Mungkin sesi pertama bisa 3 orang yang bertanya. Bisa open mic atau langsung raise hand. Ya, pada Ustazah Andi Nur Imah. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya ingin bertanya. Nah, kan tadi kita sudah membahas tentang penafsiran pada masa sahabat dan Nabi. Nah, saya mau bertanya, bagaimana kita ini menilai otoritas tafsir sahabat ketika terjadi perbedaan penafsiran di antara mereka? Terima kasih. Jadi pertanyaannya bagaimana menilai otoritas sahabat ketika terjadi perbedaan di antara mereka, gitu ya? Ya. Ada lagi yang ingin? B, moderator. Otoritas penafsiran. Otoritas penafsiran sahabat. Otoritas.
Ada lagi dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Baik, mungkin saya yang bertanya moderator. Oh iya, silakan Ustaz Rivaldi. Pertanyaan saya, apakah seluruh sahabat itu diperkenankan untuk menafsirkan Al-Quran secara mandiri? Atau ada syarat-syarat yang khusus yang harus dipenuhi jika ingin menafsirkan Al-Quran? Misalnya harus menguasai bahasa Arab dan lain sebagainya. Itu pertanyaannya. Apakah sahabat itu boleh dia menafsirkan Al-Quran secara mandiri? Semua sahabat maksudnya. Itu saja. Jadi pertanyaan yang eh, disampaikan oleh Ustadz Rivaldi tadi, apakah seluruh sahabat diperkenankan untuk menafsirkan Al-Quran secara mandiri, ataukah ada syarat khusus menjadi mufassir Al-Quran? Masih ada dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Ya, silakan Ustadz Andika Bahar. Baik, terima kasih. Jadi dalam kala Ustadz Heril di situ dijelaskan bahwa tafsir eh, ini bisa atau menjadi jembatan antara ayat Al-Quran dengan realitas, ya. Sehingga timbul pertanyaan, ya, apakah tafsir Al-Quran itu ulama kita menafsirkan harus selalu sesuai dengan perubahan zaman, ya, atau memiliki eh, batasan-batasan tertentu, ya, atau ayat-ayat yang tertentu yang boleh dibatasi atau boleh mengikuti zaman. Jadi bagaimana membedakan antara tafsir yang boleh mengikuti zaman atau mungkin ada tafsir yang terlalu dipaksakan mengikuti zaman. Syukran. Ya, pertanyaan dari Ustadz Andika tadi, eh, pada intinya yang ditanyakan adalah apakah menafsirkan Al-Quran itu harus mengikuti zaman? Mungkin dari pemateri bisa menyiapkan jawabannya. Sembari kita menunggu jawaban dari eh, pemateri, mungkin kita bisa bersolawat terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ustazah Ummu Kulsum. Padanya dengan hormat, silakan. Silakan Ustazah. Ya. Saya di Iya. tidak perlu jika pakai nada Ustaz di. Tidak bukan saya bilang. Tidak apa-apa sih, tidak perlu pakai nada, tidak ada sih. Tidak Ada apa-apa Pak. sih, tidak pakai nada. Yang penting bersalawat, mau pakai nada atau tidak, yang penting kepada Nabi. Iya, itu sunnah gitu pakai nada atau istilahnya tambah-tambahan gitu. Ya, intinya bersalawat dan ikhlas. Ya. Silakan.
Ya Ustaz. Oh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. Sudah Ustaz. Syukran. Sudah selesai salawat Ibrahimiyahnya. Sudah selesai. Allah wabarik. Tidak ada wabariknya kan? Belum yang tadi. Ada mi wabariknya? Belum, Pi. Iya, ulangi. Kau setengah-setengah salawat Ibrahimiyah tak? Iya, ulang. Silakan. Ya, baik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Alhamdulillah, syukran Ustazah Kulsum. Selanjutnya mungkin Ustadz Hairil sebagai pemateri sudah menyiapkan jawaban dari ketiga pertanyaan teman-teman tadi. Ya, silahkan Ustadz. Baik. Terima kasih kepada teman-teman yang menyampaikan pertanyaan atas apa yang telah saya sampaikan pada makalah tadi. Untuk pertanyaan pertama dari Ibu Ketua Nur Ima, bagaimana menilai otoritas penafsiran sahabat ketika terjadi perbedaan di antara mereka? Ya, yang harus kita pegang bahwasanya perbedaan itu akan tetap ada. Itu menjadi menjadi hasil dari mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menafsirkan Al-Quran. Dalam artian, ketika Rasulullah tidak menafsirkan Al-Quran secara keseluruhan, berarti akan ada peluang terjadi perbedaan penafsiran dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in sampai sekarang. Nah, itu menjadi sunnatullah. Tapi untuk menilai otoritas dalam perbedaan, jelas di masa sahabat penafsiran Al-Quran itu tentunya pertama kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian sahabat itu tidak semua bisa menafsirkan Al-Quran. Ini juga ada kaitannya nanti di jawaban untuk pertanyaan kedua. Tapi untuk otoritasnya ya kembali kepada apa yang ditafsirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau memang tidak ditafsirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kembali ke pendekatan asbabun nuzul, yang mendekati asbabun nuzulnya, munasabatul bainal ayat, munasabah antara ayat dengan ayatnya. Bahkan ketika menilai otoritas penafsiran sahabat jelas yang diambil adalah yang bentuknya jema'. Dalam artian kebanyakan sahabat menafsirkan itu yang diambil dibandingkan cuma mungkin ada satu orang yang menafsirkan yang berbeda. Mungkin ini jawaban untuk pertanyaan pertama. Bagaimana menilai otoritas perbedaan penafsiran dari kalangan sahabat. Untuk pertanyaan kedua dari Ustadz Tervaldi, apakah seluruh sahabat diperkenankan menafsirkan Al-Quran secara mandiri, ataukah ada syarat khusus seperti kedekatan dengan Nabi dan penguasaan bahasa Arab? Sebenarnya tidak sahabat tidak semua bisa menafsirkan Al-Quran. Karena kenapa? Ada pengertiannya sahabat kan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad dan beriman kepadanya, dan mati dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misal ada sahabat yang masih kecil, kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian meninggal Rasulullah dan dia masih kecil. Mungkin pada saat nanti ketika besar dia itu bisa menafsirkan Al-Quran juga, tapi mungkin banyak hal yang harus dipelajari, banyak hal yang harus dipenuhi.
Ya, salah satu contohnya mungkin mengenai bahasa Arab ataupun yang lain. Dan di makalah tadi sempat saya sampaikan salah seorang sahabat bertanya mengenai alladzina hum an salatihim sahun. Nah, itu ada sahabat yang tidak bisa menafsirkan, tidak tahu, makanya dia bertanya kepada sahabat yang lain. Beginilah metode yang dipakai, sahabat bertanya dengan sahabat yang lain, sahabat ini bertanya kepada sahabat yang lain, yang tentunya akhirnya itu akan berkesinambungan sampai kepada tabi'in ataupun ke tabi'in. Nah, kemudian pertanyaan ketiga dari Ustadz Andika, apakah menafsirkan Al-Quran harus mengikuti zaman? Nah, karena ini apa ya, eh, di luar dari pembahasan inti, tapi tidak apa-apa. Penafsiran Al-Quran apakah mengikut kepada zaman? Jelas, Al-Quran solehun likulli zaman wa makan. Al-Quran itu cocok digunakan di setiap tempat, di setiap zaman, dimanapun berada. Nah, bagaimanapun Al-Quran itu ditafsirkan pasti akan sesuai dengan zaman. Makanya kalau kita baca penafsiran-penafsiran yang sifatnya modern atau muasara itu lebih condong mengikuti kepada konteks sosial, konteks zaman, tapi dengan syarat tidak meninggalkan hal-hal yang sifatnya pun fundamental dalam penafsiran Al-Quran. Apa sifat ataupun penafsiran Al-Quran yang sifatnya fundamental yang tidak boleh kita tinggalkan ketika mengikuti konteks, itu menjadikan Al-Quran sebagai aslun dan menjadikan waki atau konteks sebagai far'un. Maksudnya apa? Jangan sampai karena keadaan yang berbeda, nah kita ubah juga Al-Quran. Tidak seperti itu. Al-Quran ya tetap Al-Quran, yang berubah cuma penafsirannya dan tidak mengubah konteks asli keaslian atau tidak mengubah keutuhan kitab suci Al-Quran. Jadi itu memang mengikuti zaman sesuai dengan keadaan zaman yang ada. Tapi itu tadi, tidak semerta-merta kita menafsirkan Al-Quran sesuai konteks yang ada, karena banyak salah satu modernis, apa, sarjana-sarjana muslim yang modernis yang terjebak dalam konteks, ya, saya Nasir Hamid Abu Zaid, Muhammad Syahrur, ini semua banyak di rot ataupun di apa, dibantah oleh ulama-ulama Al-Azhar. Dan ketika terlalu menyesuaikan konteks yang Ya, mohon maaf teman-teman, mungkin jaringan dari pemateri kurang bersahabat. Saya sementara mau eh, Jelek jaringannya.
Ya, alhamdulillah pemateri sudah bergabung kembali. Tapi Ustaz, ya, jaringan. Ya, silakan Eh, lanjut baik, Ustaz. saya lanjut. Jadi penting untuk mengikuti konteks seperti yang ditanyakan oleh Ustadz Andika bahwasanya mengikuti zaman itu penting, tapi dengan syarat nilai-nilai nilai-nilai penting atau fundamental yang ada di dalam Al-Quran itu tidak boleh terlepas, tidak boleh kita tinggalkan karena itu bagian yang harus menjadi pegangan dalam menafsirkan Al-Quran. Al-Quran sebagai aslun, sebagai inti daripada segala sesuatu, dan waki atau keadaan yang ada itu cuma far'un, dalam artian itu yang mengikut. Kalau ternyata keadaannya tidak sesuai dengan Al-Quran, ya jangan sampai Al-Quran dipaksa untuk diubah mengikuti keadaan zaman yang ada. Nah, mungkin ini jawaban dari 3 pertanyaan. Mungkin ada sanggahan ataupun tambahan dari teman-teman yang lain. Ya. Mungkin ketiga penanya tadi ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang kurang jelas dari jawaban pemateri. Silakan Ustazah, bisa open mic. Bagaimana Ustazah Andi Nur Ima, sudah jelas jawaban dari Baik, tadi? untuk jawaban yang telah dipaparkan tadi oleh Saudara Hairil, saya rasa cukup. Terima kasih, itu sudah mewakili sekali dari pertanyaan saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, alhamdulillah. Kalau dari Ustadz Revaldi, pertanyaan kedua, apakah ada yang ingin Aman. silakan Ustadz. Yes, tidak ada lagi ya, tidak ada sanggahan dan lain sebagainya. Jadi pada intinya kan kalau yang saya tangkap ya jawaban Ustadz Heru tidak ada apa ya, sahabat itu tidak bisa secara bebas untuk menafsirkan Al-Quran secara mandiri ya, karena tidak semua juga sahabat bisa menafsirkan Al-Quran. Ya, kalaupun ternyata ada yang menafsirkan Al-Quran, kalau dia asal-asalnya ya pasti ada sahabat lain yang menyanggahnya, yang keilmuannya lebih mumpuni lagi. Dan itu saja. Dari Ustadz Andika? Ya, terima kasih atas jawaban Ustadz Heril. Jadi yang saya tangkap, jadi tafsir bisa mengikuti zaman, tetapi Al-Quran itu yang bisa mengarahkan zaman itu sendiri. Ya, Betul. baik, terima kasih. Ya. Mungkin teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya. Tadi Ustazah Ummu Kulsum open mic ya? Iya, Iya, silakan. iya. Syukron kesempatannya. Ini saya mau tanya. Ini saya baca di makalahnya Ustadz Heril di halaman 9. Ini dijelaskan kalau penafsiran di zaman sahabat itu masih sedikit, terhitung sedikit. Nah, pertanyaannya, Oh, yang lain. jadi pertanyaannya, di makalah Ustadz Heril disebutkan kalau penafsiran di zaman sahabat itu masih terhitung sedikit. Nah, apakah yang dimaksud di sini, pertanyaannya sebenarnya banyak, tapi mungkin dua saja. Apakah para sahabat itu tidak boleh menafsirkan
pada saat Rasulullah masih ada? Kemudian yang kedua, kenapa masih terhitung sedikit? Apakah tidak ada kebutuhan yang mendesak, jadi yang membuat para sahabat itu menafsirkan Al-Quran itu masih tergolong sedikit? Ya, semoga dipahami pertanyaannya ya. Syukron. Silakan Ustadz Heril. Baik. Jadi di makalah saya tulis penafsiran di masa sahabat itu masih sedikit. Jadi memang di masa sahabat, bukan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pertanyaan pertanyaan baliknya seperti begini. Tidak mungkin sahabat menafsirkan Al-Quran ketika Rasulullah masih ada. Dalam artian, ketika ada permasalahan tafsir atau permasalahan ayat yang sahabat tidak pahami, tidak mungkin dia langsung menafsirkan, dia langsung pasti bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu Rasulullah tidak menafsirkan Al-Quran illa ma yahtaju alaihi sahabat, kecuali memang yang dibutuhkan oleh para sahabat. Sedangkan untuk pertanyaan kedua, tadi kenapa penafsiran sahabat tidak banyak? Karena sahabat itu bahasanya, pemahaman terhadap Al-Qur'annya itu ada zauk. Makanya orang Arab itu ada zauk yang dimiliki, apalagi orang-orang Quraisy itu. Dari orang Quraisy, kalau kita baca silsilah orang Arab khususnya yang silsilah Quraisy itu, eh, pemahamannya kuat, penghafalannya kuat, cara memahami ayatnya kuat. Makanya di masa sahabat itu juga masih tidak sebanyak mungkin di masa tabi'in ataupun di masa-masa yang lain. Pertama karena pemahaman sahabat masih utuh, masih kuat, dan masyakil atau permasalahan-permasalahan yang ada mungkin tidak terlalu banyak. Karena kan begini yang dikatakan oleh Prof. Quraish Shihab, Al-Quran itu, penafsiran Al-Quran itu setiap zamannya akan tambah banyak karena sesuai konteks, karena karena masalah yang ada setiap zaman tambah banyak juga. Gunanya Al-Quran itu untuk menutupi atau untuk yang menutupi masalah-masalah yang ada dengan penafsiran Al-Quran. Di zaman sahabat masih sedikit. Pertama alasannya karena sahabat pemahamannya masih kuat, masih langsung dipaham ketika membaca ayat karena ada zauk yang dimiliki. Kemudian yang kedua, masyakil atau permasalahan yang ada di masa sahabat, permasalahan yang ada di masa sahabat itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan zaman sekarang ataupun pasca sahabat. Mungkin ini jawaban dari saya. Barangkali ada sanggahan, tanggapan dari penanya. Iya, Taib. Terus Ustadz, pertanyaan lagi. Iya. Ketika kita membuat makalah ini, ada tidak kita dapat perbedaan penafsiran antara satu sahabat dengan sahabat yang lain? Misalnya sahabat ini menafsirkan, misalnya dalam bentuk bahasa, sahabat ini menafsirkan hal yang berbeda dengan sahabat yang lain. Apakah pada saat membuat makalah ini kita dapati ada yang begitu? Bisa diulang pertanyaannya? Iya, kan orang begini. Ketika kita membuat makalah ini, ada tidak kita atau pernah kita baca di buku-buku yang lain perbedaan penafsiran antara satu sahabat dengan sahabat yang lain? Apakah di zaman sahabat dulu itu ada perbedaan penafsiran? Kalau ada mungkin dibagi contohnya, karena kami masih kurang masalah penafsiran begini. Ada perbedaan penafsiran tidak? Mungkin siapa salah satu sahabat, Ibnu Abbas, menafsirkan hal yang begini, kemudian sahabat yang lain menafsirkan hal begini. Ada tidak contohnya? Baik. Untuk perbedaan dari kalangan sahabat mengenai penafsiran Al-Quran, ada perbedaan dari kalangan sahabat, tentunya ada. Mengenai contohnya, yang pernah dijelaskan oleh
Syekh Abdul Fattah Al-Awari, tapi saya lupa bagaimana bentuk penafsirannya. Tapi ini di Quran surah An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath. Nah, idza ja'a nasrullahi wal fath. Ini kalau tidak salah sahabat Umar, ini kalau tidak salah ya, nanti nanti saya afirmasi lagi. Eh, Sahabat Umar menafsirkan idza ja'a nasrullahi wal fath ini adanya Fathu Makkah. Nah, adanya pembebasan kota Mekah. Begitupun sahabat-sahabat yang lain, tapi tiba-tiba datang Abdullah bin Abbas menafsirkan idza ja'a nasrullahi wal fath, itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah dekat kematiannya. Nah, karena sudah pembebasan Makkah, maka Rasulullah sudah selesai semua tugasnya. Maka idza ja'a nasrullahi wal fath, Rasulullah tidak lama lagi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diambil oleh para sahabat. Penafsirannya siapa? Abdullah bin Abbas. Nah, dan ini salah satu contoh kecil perbedaan penafsiran dari kalangan sahabat, dan penafsiran kedua sahabat ini tidak tidak ada yang salah, sama-sama benar. Idza jaa nasrullahi wal fath, bagaimana pembebasan kota Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak lama lagi akan meninggal, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbedaan dari sahabat mengenai penafsiran. Oke. Oke. Ya, tayyib Ustaz. Syukran jawabannya. Ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Masih ada yang ingin bertanya? Ustadz Haris mungkin atau Ustazah Alda? Baik, sedikit Ustazah. Ya, silakan. Baik, baik. Terima kasih. Kedengaran Ustazah karena hujan. Ya, baik. Iya, kedengaran. Ya, saya hanya ingin memastikan tadi jawaban yang disampaikan oleh Ustaz Hairil kepada Ustazah Ummu terkait apakah sahabat sudah menafsirkan Al-Quran pada masa Nabi hidup. Nah, jadi dalam referensi lain, tadi bagaimana jawabannya Ustaz Hairil tadi? Apakah tidak boleh atau boleh tadi Ustaz Hairil? Jangan sampai saya salah dengar. Soal boleh, bukan boleh atau tidak bolehnya, dalam artian kalau sahabat menafsirkan, tapi tetap akan diafirmasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, siap. Berarti cukup. Berarti saya yang salah paham tadi. Siap. Terima kasih. Dalam artian begini, Ustaz. Ketika sahabat ingin menafsirkan Al-Quran di masa Nabi, tentunya pertama yang dia lakukan, pasti ketika ada Nabi, dia tanya Nabi dulu. Nah, dia tanya Nabi dulu, tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika dia tidak bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia akan membuka ijtihad, dan nanti penafsirannya dia akan diafirmasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh kecil, ketika mungkin ada nanti teman-teman yang bantu mengafirmasi kisahnya ini, yang ada 2 orang yang disuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi ke sebuah tempat, kembali dari sana, ingin kembali ke kota Madinah. Di jalan masuk waktu sholat, ada yang harus sholat di situ. Rasulullah ada yang harus sholat di jalan karena sudah masuk waktu sholat. Ada yang bilang sampai di jamak saja. Nah, dan pas sampai di Rasulullah mengafirmasi benar semua ji, tidak ada yang salah. Nah, makanya sahabat bukan boleh atau tidak boleh, tetap boleh menafsirkan Al-Quran di masa Nabi, tetap boleh, tapi akan nanti diafirmasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin seperti itu, Ustaz. Ya baik. Ini cara sahabat menafsirkan Ustaz, apakah sahabat menafsirkan ini melalui apa yang dia pahami dari apa yang disampaikan oleh Nabi, atau memang dia menafsirkan sendiri ayat itu Ustaz? Ataukah ikhtilafnya itu dia berbeda dalam memahami apa yang disampaikan oleh Nabi, ataukah
dia mengambil teks ayat itu sendiri lalu kemudian menafsirkan sendiri, Ustaz. Maksudnya Jadi tentunya jelas bukan yang diikhtilaf dengan Nabi. Itu tentunya bukan kalau sahabat yang berbeda dengan Nabi Muhammad. Jelas, bukan itu. Dan bisa jadi yang dilakukan oleh sahabat ketika apa contoh enggak gambaran besarnya seperti ini. Rasulullah berada di Madinah, kemudian sahabat-sahabat berada di tempat yang lain yang jauh dan ada ayat yang mungkin belum ditafsirkan oleh Rasulullah. Nah, jadi sahabat berijtihad sendiri untuk menafsirkan ayat itu. Nah, bukan Rasulullah sudah menafsirkan, datang sahabat berbeda penafsirannya dengan Rasulullah. Iya. Ini itu Ustaz. Atau ada sanggahan atau gimana Ustaz? Iya, siap. Saya kira, tapi ada juga Ustaz, mungkin kalau keliru mungkin bisa diluruskan Ustaz bahwa uh, ada memang perbedaan pemahaman. Jadi bukan ini kita berangkat dari definisi menafsirkan dulu dan memahami. Oh. Kalau memahami ya apa yang disampaikan oleh Nabi itu berbeda sahabat ketika memahami itu. Nah, itu kalau memahami. Kalau menafsirkan mungkin ya bukan berangkat dari penjelasan Nabi, tetapi kemudian dia mengambil ayat itu sendiri, lalu kemudian dia berijtihad terkait apa yang perlu ditafsirkan itu. Jadi yang ingin saya tadi katakan bahwa apakah ketika sahabat mendengar penjelasan atau penafsiran dari Nabi, apakah memang ada ikhtilaf dalam memahami, bukan menafsirkan Ustaz, memahami. Ya mungkin bisa dikasih beda sedikit dulu. Ikhtilaf dalam memahami apa yang disampaikan oleh Nabi. Kalau mungkin kalau apa ya? Kalau perbedaan memahami bisa saja ada, tapi akan diluruskan oleh Nabi Muhammad Rasulullah karena jelas apa ya? Yang penafsiran Al-Qur'an yang pertama jelas dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang memberikan pemahaman kepada para sahabat. Jadi ketika ada perbedaan pemahaman, apa ya, pemahaman penafsiran pemahaman mungkin bisa saja yang dipahami oleh sahabat tapi akan diluruskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin apa ya, bahasanya seperti ini. Mau kita artikan penafsiran itu memahami atau menjelaskan atau apa, tetap pada intinya Rasulullah itu menjadi rujukan dalam memahami ayat Al-Qur'an. Tapi ketika mungkin ada sahabat yang tidak sesuai ya akan bahasanya akan lebih dijelaskan, nanti akan lebih dibuat paham seperti itu mungkin Ustaz. Karena logika sederhananya mungkin nanti teman-teman ada yang lebih memperjelas atau mungkin menyangga lagi. Mana mungkin sahabat beriman kepada Rasulullah, mengikuti, dan ketika apa yang disampaikan oleh Rasulullah dia berbeda seperti itu. Padahal kan Al-Qur'an jelas diturunkan ditubayyina linnas, bahasanya begitu, untuk menjelaskan kepada manusia. Iya. Mungkin seperti itu Ustaz. Atau ada mungkin sanggahan tak kita baca dari kitab-kitab yang lain Ustaz. Bagi-bagi ilmu Ustaz. Ya, ya cukup mungkin Ustaz. Ya hanya itu tadi yang saya ingin perjelas bahwa dari jawaban yang disampaikan ternyata ada loh sahabat yang menafsirkan Al-Qur'an bahkan di saat Nabi masih hidup. Ya mungkin itu saja Ustaz. Itu jawaban yang ingin saya butuhkan sebenarnya. Ya, syukron. Bagaimana teman yang lain? Sudah tidak ada yang ingin bertanya? Oke, baiklah. Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya atau menyanggah jawaban dari pemateri tadi, eh, saya serahkan ke Guru Tak sebagai dosen pengampu untuk memberikan pencerahan terkait materi yang disampaikan oleh Ustadz Hairil hari ini. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Tabe Ustadz. Oke, terima kasih banyak.